Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kimia tetrasi redox. Oke, anggota kelompok 4 yaitu ada Tia Ayu Putri Ruri, Muhammad Ibnu Fajar Pratama, Rosalivia Romadona, Tamara Aisyah Rahma, Putri Regina Prayoga. Apa sih tujuan dari titrasi redox itu? Yaitu yang pertama untuk melakukan standarisasi larutan titran. Dan yang kedua, menentukan kadar analit dalam sampel obat. Pendahuluan. Titrasi redox merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara analit dengan titran. Analit yang mengandung spesi reduktor titrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Beker gelas, Erlenmeyer, batang pengaduk, pipet tetes, statif, dan klem, buret, corong, pipet, volume, labu ukur, mortir, dan stamper, pembakar spiritus, dan termometer. Untuk bahannya, sampel antalgin, larutan KLO3, larutan I2, larutan H2SO4, larutan KI 10%, larutan amilum, aquades, larutan Na2S2O3, indikator kanji. Untuk selanjutnya prosedur prosedur percobaan. Yang pertama membuat larutan titran. Jenis titran tiosulfat. Untuk ekuivalennya N sama dengan M kali ekuivalen. Rumusnya M sama dengan N dibagi ekuivalen. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per mili. 0,05 sama dengan gram per 248,21 dikali 1000 per 500. 0,05 sama dengan 1000 gram per 124,105. 0,05 dikali 124,105 sama dengan 1000 gram. 6205,21 sama dengan 1000 gram, gram per 6,205. Kemudian membuat larutan standar primer. Jenis titran KLO3 0,1 N, ekuivalen 6. N sama dengan M kali ekuivalen. Rumusnya M sama dengan N dibagi ekuivalen. M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. 0,01 sama dengan gram per mR kali 1000 per 100. 0,01 sama dengan gram per 214 dikali 10 gram sama dengan 0,214. Yang selanjutnya yaitu standarisasi larutan titran. Standarisasi larutan titran. Titrannya menggunakan Na2S2O3. Standar primernya menggunakan KiO3. Indikatornya amilum. Prosedur kerjanya yang pertama masukkan Na2S2O3 ke dalam buret. Kemudian masukkan KiO3 ke dalam Erlenmeyer 10 mili ditambah 2 mili. H2SO4 2M ditambah Ki 0,8 gram. Kemudian dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai warnanya kuning. Kemudian ditambahkan indikator amilum 2-3 tetes sampai berubah warna menjadi biru. Kemudian dilakukan 3 kali pengulangan. Yang selanjutnya yaitu penentuan kadar analit dalam sampel. Titrannya menggunakan tiosulfat. Sampelnya antalgin, indikatornya kanji atau amilum. Prosedurnya yang pertama timbang iodin sebanyak 0,126 gram. Ditambah dengan Ki 1,8 gram. Kemudian masukkan ke dalam beker gelas 100 mili.
Yang selanjutnya yaitu tambahkan Aquades 50 ml, lalu aduk sampai larut sempurna. Jika sudah larut, tambahkan KI lagi. Setelah larut sempurna, masukkan larutan iodium ke dalam labu ukur 100 ml, add tanda batas. Segera pindahkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya, lembar pengamatan atau hasil pengamatan. Yang pertama, standarisasi titran, volume standar primernya 10, yang kedua 10 mili, yang ketiga 10 mili. Rata-ratanya 10 mili. Volume titrannya yang pertama 2 mili, yang kedua 0,3 mili, yang ketiga 0,8 mili. Rata-ratanya 1,13 mili. Yang kedua penentuan sampel. Volume titrannya yang pertama 2,8 mili, yang kedua 2,28 mili, yang ketiga 0,5 mili. Rata-ratanya 1 mili. Volume sampelnya yang pertama 10 mili, yang kedua 10 mili, yang ketiga 10 mili. Rata-ratanya 10 mili. Prinsip kerja titrasi redox ini adalah bekerja dengan berdasar pada proses pemindahan elektron analitnya, juga titran jika suatu senyawa mudah direduksi atau dapat dipakai sebagai zat pereduksi yang kuat. Selanjutnya perhitungan standarisasi titran. Tiosulfat mol dari KiO3 sama dengan M dikali V sama dengan 0,1 dikali 0,01. Hasilnya 0,001 mol. Mol Ki sama dengan gram per mr sama dengan 10/166. Hasilnya 0,06 mol. Mol dari H2SO4 sama dengan M dikali V 1 dikali 0,002 sama dengan 0,002 mol. Sehingga IO3- plus 5I min ditambah 6H plus menjadi 3I2 plus 3H2O. IO3 sama dengan 0,001 mol per 1 sama dibagi 1 sama dengan 0,001 mol. 5I min sama dengan 0,06 mol dibagi 5 hasilnya 0,012 mol. 6H plus sama dengan 0,002 mol dibagi 6 sama dengan 0,0003 mol atau 0,001 atau 0,012 atau 0,003. Kemudian IO3 ditambah 5I ditambah 6H menjadi 3I2 plus 3H2O. M-nya 0,001, 0,06, 0,002, yang B 0,0003, 0,0016, 0,002, 0,008, 0,001 menjadi S-nya 0,0007, 0,0584 min 0,008, 0,001 sehingga 2SO2O3 plus I2 menjadi 2S4O6 plus 2I. Mol dari I2 sama dengan mol tiosulfat. M1 dikali V1, M2 dikali V2. 0,1 dikali 0,01 sama dengan M2 dikali 0,0079. Maka M2 sama dengan 0,12 M atau 0,13 M. Sedangkan yang iodium I2 sama dengan tiosulfat. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1 dikali 10 sama dengan 0,12 dikali 7,9. Jadi hasilnya 0,094. Selanjutnya perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. I2 sama dengan tiosulfat. N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1-nya 0,094 dikali 1,8 sama dengan N2 dikali 10. N2 sama dengan 0,094 dikali 1,8 per 10. N2
N2 sama dengan 0,016 N, maka N-nya dicari dengan M dibagi valensi. N-nya tadi 0,016 sama dengan M dibagi 2. Maka didapat hasil M-nya 0,008 M. Yang ketiga, berat analit dalam sampel. M dibagi gram per mr dikali 1000 per volume. M-nya 0,008 dibagi gram per mr-nya 257,38 dikali 1000 per 250. 2,059 dibagi gram dikali 4. Gram sama dengan 2,059 dibagi 4 sama dengan 0,514 gram. Yang terakhir ada perhitungan kadar analit dalam sampel. Persen antalgin sama dengan massa dibagi berat. Massa dibagi berat sampel dikali 100%. Sama dengan 0,514 gram dibagi 0,846 gram dikali 100%. Hasilnya 60,75%. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pada praktikum titrasi redox, sampel yang digunakan yaitu antalgin. Hasil akhir berhasil larutan sampel berubah menjadi warna biru. Terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.